Oke, kita mulai saja untuk kuliahnya. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas kah? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, hari ini materinya adalah sistem jaminan halal. Sudah saya share untuk materi dan videonya. Saya harapkan kalian sebelum mengikuti eh, kuliah hari ini itu sudah menyimak di videonya. Jadi karena waktunya juga sangat singkat, hanya 30 menit untuk pertemuan kita untuk diskusi. Jadi misalkan kalian sudah menyimak video, itu akan mempercepat proses diskusi kita gitu. Jadi untuk sistem jaminan halal mengapa penting untuk dipelajari? Karena yang pertama memang mayoritas penduduk di Indonesia itu adalah Muslim, di mana apabila seorang Muslim itu memang diwajibkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal gitu kan. Jadi misalkan nih kita mau berbisnis begitu ya, maka untuk memperluas pangsa pasar kita itu bisa membuat produk-produk yang halal gitu kan. Kemudian bagaimana dengan produk yang haram gitu kan? Apakah masih boleh diedarkan gitu? Boleh. Jadi memang ya sekali lagi kita itu agama Islam mayoritas. Jadi ada agama yang minoritas di mana agama yang selain Islam itu kan tidak ada ketentuan harus mengkonsumsi halal. Jadi mereka boleh mengkonsumsi babi dan lain sebagainya itu boleh. Nah, karena itu memang sejak tahun 2019 hingga sekarang itu ada tahapan penahapan sertifikat halal. Jadi semua produk yang beredar itu harus jelas apakah ini itu halal, apakah ini itu haram gitu kan. Kalau halal dapat sertifikat halal bisa mencantumkan logo halal di situ, kemudian bagi yang tidak halal nanti bisa dituliskan misalkan mengandung babi atau diberikan gambar babi atau diberikan keterangan produk ini bersinggungan dengan babi. Secara detailnya itu sudah saya berikan di materi. Begitu. Dan ternyata halal ini memang luas sekali ilmunya. Jadi tidak hanya oh ini makanan ini dia halal karena tidak mengandung babi, bukan bukan sesederhana itu, tapi bahkan hingga ke alat-alat yang digunakan untuk membuat produk makanan itu semuanya harus jelas halalnya gitu kan. Karena misalkan babi gitu ya, itu sudah jelas hukumnya, dia jelas haram dan apapun yang bersinggungan dengan babi, dia itu tidak bisa digunakan untuk produksi makanan, begitu. Jadi, misalkan ada kulkas ada label halalnya, kemudian ada teflon yang ada label halalnya, itu bukan berarti apa-apa dikit-dikit harus halal gitu kan, bukan seperti itu, tapi itu untuk memastikan bahwa, produk yang diolah itu memang dia bebas dari atau tidak bersinggungan dengan babi. Jadi, bagi yang muslim itu tenang ketika mengkonsumsi produk-produk makanan yang memang sudah ada sertifikat halalnya, gitu. Jadi misalnya kalian ada, apa ya, ada melihat misalkan ada kalau sendok saya rasa sangat ini ya, apa, untuk pembuatannya kan dia logam, tidak bersinggungan dengan babi. Untuk misalkan produk-produk yang seperti tadi, seperti kulkas atau mungkin teflon atau alat masak yang lain, itu jangan jangan kaget bila ada logo halal di situ. Karena memang untuk yang halal itu tidak hanya dari bahan bakunya, tapi juga dari alat-alat yang digunakan. Misalkan seperti kuas kue itu, yang untuk ngoles-ngoles itu kan bisa berasal dari bulu babi soalnya kan. Jadi juga hati-hati ketika memilih kuas kuas kue itu. Kemudian mungkin yang sering jadi bingung termasuk saya itu adalah memilih gelatin. Bila kita ke toko kue, gelatin itu kan biasanya dijual curah ya, dan tidak tahu ini tuh gelatin itu berasal dari mana gitu kan. Padahal gelatin itu kan bisa berasal dari hewan halal atau bisa berasal dari babi. Kalau babi jelas dia haram, tapi kalau untuk hewan halal pun itu pun juga dipertanyakan bagaimana menyembelihnya gitu kan. Apakah ketika menyembelih itu sudah sesuai dengan syariat atau tidak, gitu. Itu sih prinsipnya untuk, materi halal kita dan juga yang di terakhir itu ada bagian terkait dengan titik kritis.
Jadi titik kritis itu adalah apa ya? Suatu tahapan yang perlu kita ekstra diperhatikan karena di situ mungkin di proses itu mungkin bahannya yang mengandung bahan yang haram atau mungkin bisa bersinggungan dengan yang haram. Jadi perlu kita perhatikan ekstra, ada di slide ke-38. Itu di bawahnya juga sudah ada pohon keputusan untuk misalnya kita bingung nih apakah di titik ini itu termasuk titik kritis yang perlu kita perhatikan ekstra atau tidak. Nanti bisa kalian ikuti dari pohon keputusan itu. Nah, nanti bisa ketemu apakah dia termasuk titik kritis atau tidak. Bila dia termasuk titik kritis, maka kita harus memastikan bahwa di bagian itu memang halal gitu kan. Jadi misalkan dengan melihat sertifikat halalnya, kemudian tanya ke bagian produsennya, tanya ini apa prosedur pembuatannya, diagram alirnya dan lain sebagainya. Gitu. Apa mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dari materinya? Silahkan untuk angkat tangan. Oke, ini sudah ada 2. Oh, sebentar. Ini golongan. Jadi yang kemarin sempat ramai itu terkait dengan vaksin itu juga sempat ramai karena ada vaksin yang ternyata dia bersinggungan dengan babi dan bersinggungannya itu adalah dari enzimnya gitu kan. Nah, itu juga bisa ditelusuri dari jurnal-jurnalnya seperti itu bisa. Jadi tidak harus misalkan dari MUI kemarin kan tidak langsung datang ke pabriknya, tapi melihat dari ditelusuri dari jurnalnya, ditelusuri secara lanjut. Oh ternyata ada atau bersinggungan dengan babi di enzim penggunaannya itu bersinggungan dengan babi. Ini ada banyak sekali yang bertanya. Oke, yang pertama ada Gusti Ayu, silahkan. Ya Bu, baik Bu, terima kasih. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Oke, terdengar. Silahkan. Ya, seperti yang sudah dijelaskan Bu Nita tadi, itu kan mengurus halal suatu produk itu bisa ke BPJPH. Lalu bagaimana untuk produk impor Bu? Apakah sebelum diedarkan itu melalui BPJPH juga? Dan apakah untuk sertifikasi halal ini hanya ada di Indonesia atau di negara lain itu juga menerapkan sistem ini? Apakah ada lembaga khususnya juga seperti itu? Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Gusti. Jadi untuk yang dari luar negeri, itu yang pertama harus diurus itu kan izin edar dari Badan POM gitu kan, terkait dengan mau mengurus halalnya, nanti misalkan dia mau mengurus di MUI itu bisa. Contohnya itu mungkin yang kalian pernah tahu, dan saya juga pernah tahu, itu adalah tteokbokki yang dari Korea, dia diimpor dari Korea, tteokbokki yang dijual di Indomaret warna orange kalau nggak salah itu ya. Kemudian itu yang memproduksi adalah Korea, sedangkan yang lembaga halalnya itu adalah MUI. Jadi mereka memang mengurus halalnya itu adalah di sini, di MUI sini, di Indonesia. Itu bisa. Dan terkait dengan halal di luar negeri itu ada, sudah saya share screen. Terlihat kan? Terlihat, Bu. Oke, ini adalah daftar lembaga penjamin halal di seluruh dunia. Ada banyak sekali. Jadi setiap negara itu punya lembaga sendiri-sendiri dan ini adalah logonya. Nah, sebenarnya ini bisa. Jadi kemarin itu ketika praktikum itu juga ada yang menemukan produknya itu dapat ada logo halal dari Malaysia. Ini Jabatan Kemajuan Islam Malaysia seperti ini. Ini itu ada. Dan ini pun juga sudah diakui oleh istilahnya seperti komunitas halal dunia kayak gitulah. Ini ada 45 negara di seluruh dunia. Untuk dokumen ini sudah saya unggah di bagian praktikum, nanti kalian bisa cek di sana. Praktikumnya baru besok ya. Ini ada banyak sekali. Intinya setiap negara itu punya, bukan setiap negara sih, hampir setiap negara itu punya, dan ya sebenarnya kita bisa aman lah apabila nanti produk-produknya itu sudah ada logo-logonya ini. Hanya saja yang perlu diketahui bahwa mungkin fatwanya
untuk hukum halalnya di lembaga ini itu berbeda dengan fatwa atau hukum halalnya yang ada di Indonesia, gitu. Tapi menurut saya, ya karena yang mengurus fatwa halal itu pasti bukan orang biasa seperti kita ya, mereka pasti sudah punya ilmu yang dari segi agama dan juga dari pandangan, keilmuan dunia gitu kan. Sehingga untuk memutuskan halal haramnya itu kan tidak main-main. Saya rasa meskipun mungkin fatwanya atau mungkin dasar hukumnya sedikit berbeda, kalau menurut saya sih jauh lebih aman ada logonya daripada yang tidak ada sama sekali. Begitu Gusti Ayu. Baik Bu, sudah sangat jelas. Terima kasih. Oke, ini ada lagi Hasna, silahkan. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya untuk tadi itu, Hasna tuh berpikir kalau misalkan ada suatu produk dari pabrik besar ataupun kecil. Nah, dalam pabrik itu kan merekrut karyawan. Nah, karyawan itu nggak semuanya beragama Islam gitu, Bu. Nah, terus yang jadi pertanyaannya, bagaimana kalau misalkan orang itu sebelum masuk pabrik itu memakan babi, ataupun hamar gitu. Nah, terus meskipun sudah cuci tangan, untuk babi itu sendiri kan harus sesuai dengan, syariat Islam untuk cuci tangannya, mensucikannya. Nah, itu bagaimana untuk kehalalannya gitu? Apakah sampai sekritis itu melihat, untuk mendapatkan kehalalan itu? Nah, untuk yang pertanyaan kedua, jika suatu produk ataupun produk makanan ataupun kosmetik sudah mendapatkan label halal, namun di kemudian hari ataupun berjalannya waktu, produk itu dari pihak produk itu menambahkan bahan yang haram untuk mendapatkan keuntungan. Itu bagaimana Bu kelanjutan mendapatkan halal itu? Terima kasih. Oke, saya jawab dulu yang pertanyaan yang pertama. Yang pertama itu misalkan karyawannya itu tidak beragama Islam, otomatis kan mungkin di rumahnya itu misalkan habis sarapan dengan babi, habis mengolah babi, kemudian dia pergi ke tempat kerja, di mana di tempat kerja itu dia mengolah makanan. Nah, bagaimana gitu kan? Nah, ini sebenarnya bisa tergantung dari pimpinannya. Jadi misalkan dia bagian di apa gitu kan. Jadi kan untuk memproduksi makanan itu kan ada banyak apa ya? Ada banyak tahapan gitu kan. Jadi bisa saja kalau misalkan dari pimpinannya itu lebih strict itu bisa ditempatkan di bukan yang bagian memegang makanannya langsung seperti itu. Tapi setahu saya kalau untuk auditor datang ke mana ke tempat produksi makanan dan juga dari dokumennya itu tidak ada yang mensyaratkan bahwa pegawainya itu harus beragama Islam. Tidak ada yang, setahu saya tidak ada syarat seperti itu kalau untuk di dokumennya. Yang ada adalah yang ditekankan di sini adalah untuk bahan baku dengan peralatannya sampai situ. Kemudian untuk yang pertanyaan yang kedua tadi, oh iya, apabila ada perubahan formula gitu kan. Nah, sertifikat halal itu kan ada masa berlakunya. Seingat saya 2 atau 4 tahun gitu kan. Nah, setiap kali mau memperbaharui sertifikat halal itu kan nanti akan datang auditor gitu kan. Auditor itu memang dari LPH, Lembaga Penjamin Halal. Mereka sudah pintar sekali kalau masalah urusan halal. Jadi misalkan nih ini alatnya pakai apa, kemudian bahannya apa saja itu kan. Mereka akan menelusuri itu, kemudian nanti misalkan ada ditemukan misalkan, oh ditemukan bahannya ada yang tidak halal dan lain sebagainya. Nah, itu nanti juga akan ditangguhkan sertifikat halalnya gitu kan. Jadi memang perubahan formulasi itu mungkin memang akan terjadi dan itu memang harus dilaporkan dan nanti akan diperiksa oleh auditornya. Begitu tadi siapa yang nanya? Hasna. Baik Bu, terima kasih banyak atas penjelasannya. Oke. Selanjutnya ada Dito, silahkan. Baik Bu, sebelumnya izin mengkonfirmasi apakah suara saya terdengar dengan jelas? Oke, terdengar jelas. Baik, terima kasih Bu. Di sini Dito mau izin bertanya. Pertanyaannya tadi kan dijelaskan di PowerPoint di video yang ada di YouTube-nya Ibu, itu menjelaskan bahwasanya salah satu kriteria produk untuk mendapatkan sertifikasi halal itu adalah dengan adanya
nama itu harus sesuai gitu Bu, dan tidak boleh mengarah ke sesuatu yang haram gitu. Namun misalkan contohnya tadi yang dari Ibu itu ada soju Bu. Nah, namun sekarang ini di kota-kota besar itu ada beredar juga yang namanya soju halal Bu, dan mendapatkan sertifikasi halal dan juga ada nomor halalnya seperti itu. Begitupun dengan kriteria produk nama yang tidak boleh mengarah ke nama yang mengandung nama setan gitu Bu. Namun sekarang ini ada salah satu industri makanan yang besar itu ya, namanya mie setan. Itu ketika saya berkunjung di sana itu ada logo halal dan juga nomor sertifikasi halalnya Bu, seperti itu. Nah, bagaimana nama-nama tersebut itu bisa lolos dari MUI dan mendapatkan sertifikasi halal. Terus pertanyaan yang kedua Bu, di era pandemi COVID-19 ini kan marak sekali ya namanya penjualan secara online shop. Nah, terkadang kan penjualan secara online shop tersendiri itu kadang produknya itu diproduksi dari produk rumahan yang kita tidak tahu dia itu halal atau haram karena memang tidak ada logo sama sekali untuk sertifikasi halal ataupun logo yang menerangkan produk itu haram seperti itu. Nah, bagaimana tindakan kita dalam pemilihan pembelanjaan seperti itu, Bu? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Dito. Jadi biasanya kalau di restoran atau di tempat makan itu logo halal atau sertifikat halal itu nanti akan ditempel di dekatnya kasir biasanya. Jadi kita mau bayar itu biasanya ada di belakangnya atau di sampingnya itu biasanya ada. Nah, terkait dengan tadi yang ada soju halal atau mie setan yang mendapatkan sertifikat halal, itu coba bisa dicek di websitenya Halal MUI, halalmui.org. Nanti bisa dicek di sana. Misalkan kamu foto aja nomor sertifikatnya, masukkan di situ, itu nanti akan keluar apakah memang benar itu mie setan itu, nama mie setan itu ada terdaftar di situ atau tidak. Karena kan ya misalkan nih mereka misalkan gini ya, suatu restoran misalkan, kemudian itu awal berdiri itu tidak memproduksi mie setan misalkan, nama mie-nya itu adalah mie yang lain. Kemudian 1 tahun kemudian seperti tadi pertanyaan yang sebelumnya itu diganti namanya. Nah, jadi itu kan akan juga padahal misalkan masa berlaku sertifikat itu misalkan nih 2 tahun. Di tahun pertama itu sudah diganti gitu kan. Itu bisa kemungkinan bisa. Jadi memang itu kembali ke diri kita masing-masing. Jika ingin mengecek apakah memang restoran itu dengan seluruh makanannya itu sudah bersertifikat halal, nanti bisa dicek nomor sertifikatnya di websitenya MUI. Mungkin itu adalah menu baru yang belum didaftarkan di MUI. Padahal seharusnya untuk yang restoran dan rumah makan itu semua produknya itu harus tersertifikat halal, semuanya harus didaftarkan. Nah, untuk hal-hal yang seperti itu kembali lagi ke diri kita masing-masing gitu kan. Apakah kita tetap mau mengkonsumsi makanannya seperti itu atau tidak. Dan sekali lagi yang saya jelaskan di PPT dan di kuliah itu adalah halal berdasarkan dari dasar hukum yang diambil oleh MUI. Misalkan nih dari kalian itu Anda yang tidak sepaham dengan dasar hukum yang diambil di MUI, tidak apa-apa gitu kan. Yang penting kita yang hidup di Indonesia itu tahu hukumnya yang berlaku di Indonesia ini seperti ini loh gitu kan. Jadi tidak tidak protes-protes doang gitu kan. Kita kalau misalkan mau protes tuh tahu, oh memang yang berlaku tuh seperti ini dan kita tuh harus begini. Kalau misalkan nih Dito atau mungkin teman-temannya lain tidak mau mengkonsumsi makanan seperti itu ya monggo gitu kan. Memang sebaiknya juga lebih berhati-hati. Tapi misalkan bagi yang lain tetap mau mengkonsumsi makanan yang seperti itu juga silahkan. Dengan yang penting sudah tahu resiko mengambil keputusan kayak gitu sih Dito. Yang pertanyaan kedua tadi apa ya? Saya sampai lupa. Ya, kurang lebih sudah terjawab juga, Bu, di jawaban yang pertama. Oke, baiklah. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Oke, selanjutnya ada Vina. Silahkan, Vina. Izin bertanya, Bu. Yang saya ketahui, produk babi itu dikodekan dengan kode E berapa gitu, Bu, di komposisinya. Nah, kalau semisal seperti dulu itu ada kasus di mana Top White Coffee itu memiliki komposisi E471.
di sana itu terbacanya itu emulsifier. Sedangkan yang diketahui 471 itu termasuk mengandung babi. Namun itu ada halal MUI-nya, Bu. Kalau seperti itu, apakah masih harus bisa dikonsumsi atau tidak? Sedangkan sudah ada yang menjamin kehalalannya. Terima kasih. Oke, kalau saya pribadi sih saya percaya pada MUI daripada saya terlalu overthinking gitu kan. Jadi kalau yang saya tidak hafal kode-kodenya dari babi, tapi ini saya baru searching terkait dengan E471, ini merupakan bahan emulsifier. Nah, emulsifier itu bahannya dari mana gitu kan. Nah, apabila 471 itu kemudian emulsifier-nya itu ternyata dari hewan, itu berarti masuk ke titik kritis. Nah, karena hewannya itu hewan apa? Apakah hewan halal yang disembelih halal atau hewan halal yang tidak disembelih secara halal atau babi. Nah, itu kan ada tiga kriteria kalau untuk yang berasal dari hewan. Tapi kalau berasal dari nabati ya jelas dia halal gitu kan. Nah, bila sudah mendapatkan sertifikat dari MUI, berarti bisa dipastikan bahwa emulsifier di produk tersebut itu memang halal. Entah itu berasal dari nabati atau berasal dari hewan halal. Gitu. Hewan halal yang disembelih secara halal. Kayak gitu. Kalau saya sih percaya aja sih dari MUI daripada overthinking. Kayak yang dulu tuh sempat juga heboh es krim kalau nggak salah. Itu juga ada logo apa ya, kayaknya juga sama sih, logo E471 beberapa gitu. Itu juga dulu juga sempat rame. Ada lagi produk Oreo kalau nggak salah. Itu ada 2 macam, yang produsennya Indonesia itu ada logo halal, yang satunya tidak ada logo halal gitu. Itu juga sempat menjadi rame. Makanya kalau di Indonesia kalau urusan halal haram itu sensitif sekali. Makanya kita juga harus mempelajari bagaimana sebenarnya dasar hukum yang berlaku di Indonesia. Begitu ya, Vina? Baik, Ibu. Terima kasih atas penjelasannya. Oke, ini masih ada 2 pertanyaan, waktunya kurang 6 menit. Semoga cukup ya. Ada Ati, silahkan. Baik, izin bertanya, Bu. Untuk pertanyaan saya yang pertama, tadi kan di PPT dijelaskan bahwa di klasifikasi bahan itu ada bahan penolong ya, Bu. Nah, di bahan penolong itu kan bahan yang digunakan selain bahan dalam komposisi produk ya, Bu. Nah, contoh dari bahan penolong itu apa ya, Bu? Kemudian untuk pertanyaan saya yang kedua, untuk sertifikat halal ini apakah memiliki lama atau masa kadaluarsa, Bu? Bila ada, apakah dari masa kadaluarsa sertifikat halal itu berkaitan dengan tadi yang dijelaskan bahwa adanya perubahan formulasi bahan, Bu, atau memang dari lembaga itu memiliki masa kadaluarsa, Bu? Kemudian untuk pertanyaan yang saya yang ketiga, kan mulai 17 Oktober 2019 itu ada penahapan produk yang wajib bersertifikat halal. Nah, salah satunya itu kan makanan dan minuman kan, Bu. Nah, untuk warung-warung seperti warung-warung kaki lima itu apakah dari usaha warung kaki lima itu harus memiliki sertifikat halal dan apakah harus mendaftarkan ke lembaga atau dari lembaga itu memiliki gimana ya, Bu? Melakukan punya program gitu untuk membantu sertifikasi halal gitu Ya, iya Bu. Sudah itu Bu, terima kasih. Oke, saya menjawab dari yang belakang karena ingatnya pertanyaan 321. Yang nomor 3 untuk yang UKM kecil lah, warung-warung kecil itu memang sebaiknya harus bersertifikat halal, harusnya. Karena itu banyak sekali program dari dinas yang membantu untuk proses sertifikasi halal. Misalkan dari UMKM, dinas koperasi, dinas apa lagi ya? Teman saya itu juga punya kok produk rumahan gitu, brownies rumahan, dia dapat sertifikat halal. Itu saya tanya, dia dapat bantuan dari dinas koperasi apa dinas apa gitu. Jadi setiap dinas itu biasanya punya program yang membantu para pedagang UMKM kecil-kecil itu untuk mengurus sertifikat halal. Juga di PLUT, ada lembaga namanya PLUT itu terkait dengan UMKM itu juga membantu untuk proses sertifikasi halal. Dan biasanya kadang itu mereka itu bisa
dapat gratis. Kan kalau sertifikat halal kan bayar ya. Nah, itu kalau ada program dari dinas-dinas gitu, itu dan kita ikut, itu beberapa ada yang dapat potongan harga, ada yang bisa gratis, kayak gitu. Kayak gitu sih. Kalau misalkan nih di warung atau pedagang itu tidak ada sertifikat halalnya, kita bisa tanya ke pedagangnya, ini halal atau tidak gitu. Kalau misalkan jawabnya halal ya bismillah ya kita makan di situ. Kalau ternyata memang dia halalnya hanya di mulut sebagai pemanis mulut aja ya semoga kita terhindar dari dosanya gitu aja. Gitu ya. Terus tadi pertanyaan yang kedua terkait dengan kadaluarsa sertifikat, ya sertifikat halal itu ada masa berlakunya. Saya lupa 2 atau 4 tahun sekali itu harus melakukan sertifikasi ulang, kemudian nanti melaporkan apakah ada perubahan formula, kemudian nanti juga akan ada auditor yang datang untuk mengecek langsung. Dan biasanya memang kalau yang ramai itu tahun lalu ketika Undang-Undang Hak Cipta itu ramai karena tidak perlu ada auditor yang datang. Padahal kemungkinan mungkin produsen itu ada yang curang kayak gitu. Itu yang tahun lalu sempat ramai. Pertanyaan pertama tadi apa? Saya kok lupa. Itu Bu terkait dengan bahan penolong. Oh iya, bahan penolong. Bahan penolong itu contohnya enzim. Enzim itu kan untuk mempercepat reaksi. Tapi dia tidak ikut terbawa atau berubah menjadi produk. Kayak gitu itu contohnya. Gitu ya. Ini kurang 1 menit lagi. Gitu semoga paham. Ati, terakhir deh, Dava silahkan. Baik Bu, terima kasih kesempatannya. Izin bertanya sebelumnya. Tadi di video Panjenengan menjelaskan bahwa penambahan bakteri pada suatu produk makanan itu ada yang haram, maksudnya masuk titik kritis gitu loh Bu. Nah, bagaimana dengan produk-produk fermentasi seperti yogurt ataupun manisan-manisan yang menggunakan suatu pengembangan bakteri itu untuk menguji kehalalannya itu bagaimana gitu? Oke, terima kasih Dava. Izin mengakhiri kuliah sedikit telat ya, mungkin 1-2 menit lagi. Ini sudah pukul 9.30. Jadi untuk produk-produk fermentasi itu memang masuk titik kritis di mikrobanya, karena mikroba itu bisa saja yang pertama adalah produk rekombinan. DNA-nya dirubah gitu kan. Nah, misalkan yang dimasukkan DNA manusia atau babi itu yang tidak boleh. Kemudian tempat tumbuhnya bakteri itu bisa saja menggunakan media darah misalkan. Itu kan ada blood apa ya namanya saya lupa. Nah, warnanya merah gitu pokoknya. Ada menggunakan media darah itu harus dibersihkan kayak gitu. Jadi makanya titik kritisnya tuh di situ. Nah, bagaimana cara pengujiannya ya ditelusuri nanti. Biasanya kalau di jurnalnya itu atau mungkin kita perlu mengetahui komposisinya, komposisi tempat tumbuh dari mikrobanya itu apa saja, dia berasal dari mana. Makanya ketika kita melakukan sertifikasi halal itu semua produknya kita itu harus bisa ditelusuri. Misalkan kita beli dari tempat lain itu harus misalkan media tadi ya, itu harus mendapatkan sertifikasi halal, atau misalkan tidak ada sertifikasi halal, kita harus tahu komposisinya, supaya bisa ditelusuri ini itu asalnya dari mana. Bila asalnya bukan dari babi dan lain sebagainya, maka aman. Gitu. Jadi insya Allah kalau sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI itu Allah sudah aman, nggak perlu dipertanyakan. Kecuali hal-hal nakal yang mungkin sempat kita ragukan, seperti yang pertanyaannya Dito tadi. Kayak gitu, Dava. Baik Bu, terima kasih. Oke, misalkan kalian masih ada pertanyaan, bisa disimpan pertanyaannya, nanti kita bisa lanjut diskusi di praktikum besok ya, karena untuk halal itu memang banyak sekali hal-hal menarik yang bisa kita diskusikan. Mohon maaf karena kuliahnya selesai dengan telat, tapi semoga materinya bisa diterima dengan baik. Saya akhiri untuk kuliahnya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Nita. Oke, saya end meeting ya. Terima kasih semua.